Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di video kali ini bersama saya Muhammad Maulana Hikam dengan NIM A11 2021 13550 dari kelompok A11 442U. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir data mining saya, yaitu aplikasi web apps leasing dari perusahaan Wum Finance. Nah, dari sini aplikasi berbasis web ini untuk memprediksi status keterlambatan pembayaran konsumen. Jadi nantinya pihak dari Wom Finance sebelum meng-ACC permintaan nasabah bisa menganalisis dan bisa memprediksi apakah nantinya dengan parameter seperti ini, OTR atau uang muka atau tenor kredit seperti ini bisa tepat waktu dalam membayar atau malah bisa terlambat dan bahkan bisa mangkrak. Dan data yang dapat bersifat private dari perusahaan leasing bernama Wum Finance. Oke, dari dataset di sini ada banyak sekali dataset mulai dari nomor, bulan jual sampai ke terakhir ada status NBK atau status keterlambatan. Di sini pada data ini untuk menentukan keterlambatannya itu sebenarnya dari bucket actual, yaitu dari ini pengurangan dari bulan ini dikurangi bulan ini. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan parameter ini dan saya akan mengganti cara cara berjalannya program ini, yaitu tidak dengan algoritma ODXual, tapi program ini akan mengklasifikasikan dari semua data ini akan menghasilkan status NBK atau status keterlambatan seperti ini. Nah, dari semua ini saya ambil persingkat dan dapat dengan data CSV seperti ini, yaitu dengan menggunakan OTR sekian, lalu ada DP-nya, uang muka yang diberikan oleh nasabah atau konsumen, lalu ada tenor ya, jatuh tempo yang diambil, tenor kredit yang diambil. Nah, di sini ada statusnya tepat dan terlambat. Di sini tepat itu kalau dari dataset di sini yaitu no overdue. Lalu untuk terlambat itu dari data overdue. Nah, jadi no overdue dan overdue. Tidak terlambat dan terlambat. Oke, dari data tersebut kita masuk ke bagian Jupyter Notebook-nya. Di sini kita menggunakan Pandas, saya menggunakan Pandas untuk ngerit data set CSV-nya. Nah, di sini di folder sini sudah ada dataset fix-nya. Lalu kita inisialisasi data dan mengisi dengan isi dari data leasing itu sendiri, yaitu dataset CSV-nya. Lalu kita menentukan targetnya yaitu status ya, karena ini akan menjadi hasil dari klasifikasi ini. Nah, lalu kita data head-kan, kita outputkan 5 data tertinggi. Dan ini data tel 5 data terakhir. Nah, di sini kita mapping untuk mengubah terlambat dan tepat ini menjadi 0 dan 1 ya. Terlambat menjadi 0 dan tepat menjadi 1. Lalu di sini kita fungsi target encode untuk mengencodekan target mapper itu sendiri agar menjadi 0 dan 1. Lalu dari data status ini ya, data status berarti data yang labelnya status ya. Dari ini tadi kan data isinya leasing copy. Nah, di sini data ini langsung mengapply target encode-nya. Lalu setelah itu dijalankan dan mengoutputkan datanya dari 1 sampai 862 data. Lalu dari data ini kita pisah X dan Y-nya. X untuk parameternya, lalu Y untuk target datanya atau label datanya. Di sini untuk X data drop status di axis 1, berarti nanti statusnya ini akan dihapus. Lalu untuk Y kita masukkan data targetnya, sehingga nanti jika di-outputkan X-nya akan seperti ini dan Y-nya akan seperti ini.
Lalu langsung saya buat modelnya. Di sini ada from scikit-learn.naive-bayes import Gaussian NB menggunakan Gaussian naive Bayes. Lalu langsung inisiasi model dan model fitnya kita fit menggunakan Gaussian naive Bayes dari data yang sudah kita pisah di sini, yaitu ada OTR DP tenor dan yang terakhir ada output Y-nya, target datanya, statusnya. Oke, dari sini sudah dataset CSV, lalu ini sudah pickle-nya ya di sini. Import pickle-nya. Oh, benar. Ya, nantinya dari ini semua modelnya nanti akan kita outputkan menjadi ini pickle-nya ini. Untuk modelnya nanti akan digunakan dalam web app-nya. Lalu di sini eh, pada aplikasi ini menggunakan Django, menggunakan Python dengan framework Django. Di sini untuk codingannya, untuk main HTML seperti ini. Lalu untuk resultnya seperti ini. Result untuk dari klasifikasinya. Menggunakan Bootstrap 4. Lalu di sini untuk views.py-nya dari request metodenya post. Nah, nanti untuk OTR mengambil post dari formnya ini. Lalu untuk DP mengambil formnya dari ini. Dan tenor kredit mengambil tenornya. Lalu di sini dimasukkan ke dalam variabel data, lalu di data frame, dan di sini listing raw akan mengambil CSV datasetnya. Lalu lagi listingnya akan mengadrop status. Lalu di sini akan menggabungkan dari inputan data frame ini, lalu digabungkan dengan dataset dari CSV-nya. Nah, di sini lalu kita mengeload model pickle-nya ya, model naive Bayes-nya menggunakan RB. Lalu dengan prediksi dan prediksi probabilitas. Karena pada Gaussian naive Bayes ada prediksi dan prediksi probabilitasnya. Setelah itu, status pembayaran kita masukkan, kita buat inisialisasi status pembayaran dan kita masukkan ke dalam array untuk dijadikan outputnya. Setelah itu, setelah semua ini dilakukan, maka akan merender ke result HTML dengan memparsing parameter inputan dari form ini. Lalu ada prediksi dari status pembayaran, dari ambil prediksinya dari load model predict, lalu indeks ke 0. Dan saya juga mempassing prediksi probanya untuk bisa melihat beberapa presentasi akurasi dari outputnya itu sendiri. Nah, jika tidak melakukan request method, tidak menggunakan submit, maka akan langsung menuju ke main HTML atau di sini ya. Oke, itu untuk codingannya. Ini setting supaya untuk settingan backend-nya. Oke, langsung kita masuk ke web app-nya. Jadi di sini kita akan memasukkan harga OTR-nya di sini. Semisal 26 juta dengan uang muka sebesar 5.325.000. Lalu konsumen mengambil tenor 18 bulan dan kita submit. Dan di sini hasilnya. Hasil prediksi tepat dengan probabilitas 0,9. Jadi atau 94%. Jadi di sini hasil prediksi dari OTR DP dan tenor segitu, maka konsumen nantinya bisa diprediksi untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai presentasi ini 94%.
Lalu ketika nantinya eh, dengan harga OTR lebih tinggi, misalnya 86 juta, tetapi kita hanya menggunakan uang muka 2.400.000, 2.400.000 dengan tenor kredit 16 bulan, maka nantinya persentase akan semakin berkurang menjadi 78%, tapi tetap menghasilkan tepat karena perbandingannya lebih besar dari prediksi. Dan semakin kecil, sebagai contoh 500 juta harga OTR-nya, tetapi di sini hanya menggunakan 8 juta saja. Maka akan semakin kecil dengan tenor kredit yang sama dan akan langsung terlambat. Nah, persentasenya langsung jauh sekali. Begitu. Oke, jadi begini saja untuk aplikasi WebS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Jadi sekian presentasi tugas akhir saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.